Bismillah, Masya Allah. La yasuku al-khaira illallah. Bismillah, Masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah. Ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma syara'a min ad-din wa hada ila as-siratil mustabin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-qaili fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati habaibunal afadil, para habaib, para dzurriyyah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat cintanya kita dengan mereka, dengan kuatnya hubungan kita dengan mereka, maka itu akan menjadikan sebab kita itu bisa mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama juga kita muliakan dan juga kita hormati syibanuna wa abauna, yaitu orang tua kita, para sesepuh, para abah-abah kita, yang sama-sama juga kita muliakan dan kita hormati para guru-guru agama, para pewaris Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama juga kita muliakan akhinal kiram yang baru saja juga tadi melantunkan ayat suci Al-Quran dengan merdunya, dengan lezatnya, dengan nikmatnya. Yang sama-sama juga kita muliakan para rombongan maulid, yang sama-sama juga kita muliakan al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sebelum ulun ceramah ehonya ini jangan tapi disetel-setel.
Ada nyaman ceramah bilanya diubah-ubah gitu. Seadanya aja ulun nyaring suara. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala fi'ula, yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam majlis yang mubarak, majlis yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana majlis kita di malam hari ini itu tidak barokah, karena di dalam majlis kita ini kita menyebut nama Allah. Di dalam majlis kita ini kita bersama-sama menyebut nama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul bersama-sama mengenang kelahiran afdhalul makhluk alal itlaq, sepaling mulia-mulianya makhluk secara mutlak, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi baru saja kita mendengar Maulid Al-Habsyi yang dibacakan. Di situ dibahas tentang akhlak Nabi, dibahas tentang keajaiban-keajaiban, tentang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, kata beliau mengatakan, wa syama'ilihi allati hiya ahsanu syama'il, wa syama'ilihi allati hiya ahsanu syama'il. Habib Ali beliau mengatakan, tidak ada sejarah, tidak ada cerita, tidak ada kepribadian yang paling afdal, paling mulia, paling bagus selain daripada kepribadian dan cerita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad, perlu kita mengetahui, Nabi kita Nabi Muhammad ini sebelum ada orangnya, sebelum Nabi kita Nabi Muhammad itu dilahirkan di muka bumi, dihadirkan di tengah manusia, itu Nabi kita Nabi Muhammad ini belum lahir orangnya, namanya sudah disebut-sebut. Nabi Muhammad ini orangnya belum lahir, orangnya belum dihadirkan di tengah manusia, tapi apa? Di antara khususianya Nabi ini namanya sudah disebut-sebut. Itu diceritakan di dalam sejarah, di dalam kitab tarikh, bahwasanya apa? Itu mereka para rombongan Quraisy, rombongan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu, dalam sejarah dikatakan apa? Mereka itu mempunyai kebiasaan. Jadi orang Quraisy ini punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kalau datang musim dingin, kalau datang musim panas, mereka itu keluar kota Makkah. Mereka keluar kota Makkah, mereka usaha membawa dagangan mereka, maka mereka menuju negeri-negeri yang jauh. Bahkan apa?
kebiasaan orang-orang Quraisy tersebut Allah kekalkan di dalam Al-Quran. Allah bilang di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Coba lihat. Kata Allah berfirman di dalam Al-Quran, kebiasaan orang-orang Quraisy itu, kebiasaan mereka apa? Melakukan rihlah. Mereka melakukan apa? Bepergian keluar kota Makkah. Kalau datang musim dingin, datang musim panas, maka apa? Maka mereka itu akan apa? Akan bepergian. Maka apa? Kebiasaan tersebut sudah berlaku zaman. Sudah berlaku dari dahulu. Pada masa itu Nabi kita Nabi Muhammad belum lahir. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad belum apa? Belum lahir. Orang-orang Quraisy mereka apa? Mereka menuju negeri Syria. Mereka menuju apa? Menuju negeri Syam untuk dagang. Ketika itu rombongan tersebut dipimpin siapa? Dipimpin oleh Abu Jahal. Yang mimpin siapa? Abu Jahal. Tapi Nabi kita belum lahir. Nabi kita belum lahir. Maka apa? Berangkatlah rombongan tersebut ke mana? Ke negeri Syam dengan membawa dagangannya, dengan membawa usahanya. Ternyata apa? Ketika mereka itu sampai di negeri Syam, ternyata ada seorang rahib. Ada seorang pendeta min ahlil kitab. Ini pendeta, dia itu selalu menunggu orang-orang Mekah. Kenapa? Karena dia ini adalah orang yang mengetahui tanda-tanda Nabi akhir zaman. Dia ini mengetahui tanda kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang Mekah tidak tahu. Saat itu apa? Orang-orang Quraisy itu tidak mengetahuinya akan tanda-tanda kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Mereka orang-orang ahli kitab, orang-orang yang dulu masih berpegang dengan apa? Dengan kitab samawi. Mereka itu kenal betul dengan apa? Dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Tandanya begini, rupanya begini, tanda kelahirannya begini. Itu diketahui oleh mereka para ahli kitab. Sehingga mereka itu sangat menanti-nanti akan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Ketika rombongan Quraisy mereka itu sampai di negeri Syria, maka apa? Ini seorang rahib tadi apa? Lihat rombongan Quraisy, maka dia sambut di depan apa? Di depan khaymahnya. Di depan kemahnya. Ketika rombongan Quraisy tersebut dekat, maka apa? Dia menyambut dan melambaikan tangan itu pendeta. Terus apa? Baru ketemu dengan orang Quraisy, pendeta melambaikan tangan sambil mengeluarkan syair. Kata pendeta bilang apa? Kata pendeta mengatakan al-azizu man wala wa dhalilu man ada. Pendeta bilang mulia bagi orang yang membela ini orang. Coba lihat ucapan nih pendeta. Beruntung bagi orang yang membela ini orang. Beruntung bagi orang yang membela ini orang. Celaka, hancur, binasa
bagi orang yang tidak apa? Tidak ikut dan menentang ini orang. Orang Quraisy baru sampai dari perjalanan jauh, tiba-tiba disambut oleh seorang pendeta yang mengucapkan kalimat yang mana mereka itu tidak memahami maksudnya. Akhirnya apa? Abu Jahal selaku pemimpin rombongan dia maju. Akhirnya apa? Abu Jahal bilang. Kata Abu Jahal bilang, ma tadhkurina lillahi abu. Wahai pendeta, demi Tuhan Bapa, demi Tuhan Bapa, engkau ini bicara apa? Ma tadhkurina lillahi abu. Kamu ini sedang bicara apa? Apa maksud ucapan kamu itu? Kami ini kadang mengerti. Mulia bagi yang membela ini orang, celaka bagi orang yang menantang ini orang. Kamu ini maksudnya apa? Pendeta bilang lagi, kata pendeta mengatakan apa? Sahibuhu danu ilmin wa salmin wa harbin. Hei orang-orang Quraisy, orang yang aku maksud ini adalah orang yang membawa ilmu yang luhur. Dia membawa keselamatan. Dia adalah orang yang membawa peperangan kepada orang yang menentang agama Tuhannya. Orang Quraisy ketika mendengar bukan mengerti, bukan paham, tapi apa? Malah tambah bingung. Tambah kada paham. Apa ini? Orang yang bawa ilmu, bawa keselamatan, bawa peperangan bagi yang menentang kepada agama Tuhannya. Abu Jahal bilang lagi. Kata Abu Jahal bilang apa? Ma tadhkurina lillahi abu. Demi Tuhan Bapa, wahai pendeta, tolong jelaskan lagi. Kami ini orang-orang Quraisy masih belum mengerti, masih belum paham apa maksudnya nih ucapan engkau wahai pendeta. Dia bilang lagi dengan bahasanya. Dia bilang mengatakan apa? Nabiyyun muayyad. Ini baru sedikit jelas. Qad ana hina yujad yub'atsu lil ahmari wal aswad ismuhu Muhammad. Ismuhu Muhammad. Pendeta bilang Nabiyyun muayyad, nabi yang diberikan kekuatan oleh Allah. Qad ana hina yujad, wahai orang-orang Quraisy, ini nabi sebentar lagi dia bakal lahir. Yub'atsu lil ahmari wal aswad, ini nabi diutus untuk semua lapisan kalangan. Yang jelas nabi ini namanya adalah Muhammad. Orang Quraisy ternyata masih belum mengerti, masih belum paham. Akhirnya apa? Abu Jahal bilang, engkau mengatakan apa? Nabi yang diberikan kekuatan. Sebentar lagi dia mau lahir. Diutus untuk semua lapisan kalangan. Terus namanya Muhammad. Ini bagaimana kata Abu Jahal? Karena bagi orang Arab, nama Muhammad itu makana ma'rufan. Ngaran Nabi kita Nabi Muhammad itu saat di kota Makkah itu yang namanya Muhammad itu nggak ada. Nggak ada nama Muhammad itu. Yang namanya Muhammad. Orang kalau lahir baru dapat anak dikasih nama apa? Dikasih nama kadang-kadang binatang. Dikasih nama apa? Dikasih nama Asad. Asad itu artinya singa. Kadang-kadang dikasih namanya apa? Dikasih nama Khumfasa. Khumfasa itu artinya belalang.
Jadi yang aneh-aneh zaman jahiliyah sebelum kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad itu kalau kasih anak namanya yang aneh-aneh. Jadi bagi orang Arab yang namanya nama Muhammad itu maka nama ma'rufan, tidak terkenal di antara mereka. Tidak diketahui oleh mereka. Abu Jahal bilang, kata Abu Jahal, kamu bilang Nabi yang diberikan kekuatan. Kemudian sebentar lagi mau lahir. Ini kata Abu Jahal, dia berbicara karena selaku pemimpin rombongan. Kata Abu Jahal bilang, Arabiyun am ajami. Wahai pendeta, itu kira-kira yang namanya Muhammad, seorang nabi bentar lagi mau lahir. Saya mau tanya sama kamu wahai pendeta, ini kira-kira nabi ini orang Arab apa bukan orang Arab? Dia ini dari kalangan mana? Orang Arab atau bukan orang Arab nabi kita ini? Akhirnya apa? Kata pendeta mengatakan was-sama'i dzatil anan wasyajarati dzatil afnan innahu lamin ma'ad ibn Adnan. Innahu lamin ma'ad ibn Adnan. Pendeta bilang, demi langit bersama miganya, bersama demi pohon bersama akar dan ranting-rantingnya. Nabi yang aku maksud, Nabi yang aku sebutkan kepada kalian tadi, tanda-tandanya, ketahuilah wahai orang-orang Quraisy, itu adalah keturunannya Ma'ad ibn Adnan. Siapa Ma'ad ibn Adnan? Ma'ad ibn Adnan adalah datuknya Nabi Muhammad. Datuknya orang-orang Quraisy yang ketika itu datang kemana? Ke negeri Syria, ke negeri Syam tersebut. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad ini di antara khususiahnya, di antara kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Belum lahir orangnya, belum ada batang tubuhnya, tapi apa? Namanya sudah disebut-sebut. Itu Nabi kita Nabi Muhammad. Akhlaknya diketahui, tanda-tandanya diketahui, keajaiban-keajaiban sebelum kelahirannya pun disebutkan di dalam kitab-kitab dahulu. Tidak ada di dalam sejarah orang yang belum lahir tapi tanda-tandanya begitu detil dikenal oleh orang. Itu cuma Nabi kita Nabi Muhammad. Cuma apa? Cuma Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya kita sebagai umat, sebagai pecinta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihajatin, kita artinya sangat berhajat untuk mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat berhajat untuk mengetahui siapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama mengatakan, kata ulama mengatakan apa? Kata ulama seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Kata Habib Ali Habsyi sahibul Maulid, beliau mengatakan apa? Tentang sosok Nabi kita Nabi Muhammad. Habib Ali bilang, kamulat mahasinuhu falau ahdas sana. Bukan ada rawi sebelum doa, tuh rawi itu di situ. Kamulat mahasinuhu falau ahdas sana. Sempurna kemuliaan Nabi Muhammad, sempurna kehebatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falau ahdas sana, walau sekalipun apa? Dihadiahkan pujian. Walau sekalipun dihadiahkan pujian,
tetap Nabi kita Nabi Muhammad itu sempurna kemuliaannya. Lil badri 'inda tamamihi lam yuhsafi. Habib Ali bilang Nabi Muhammad itu seperti rembulan yang tidak ada sabitnya. Nggak ada sabitnya, jadi sempurna, bulan yang tidak ada sabitnya, cahaya yang begitu terang benderang. Kita kalau punya senter, kalau di siang hari kita senterkan ke matahari, kira-kira berpengaruh lah, ada berpengaruh. Ini kemuliaannya Nabi Muhammad. Wa ala tafannunin wasifihi biwasfihi yabna zamanu ma fihi ma lam yusafi. Wa ala tafannunin, mereka para ahli ilmu. Para ahli ilmu ada yang membahas kepribadian Nabi. Ada yang membahas tentang apa? Tentang fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membahas tentang hadisnya Nabi. Ada yang membahas tentang apa? Tentang sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannunin wasifi biwasfi. Para ahli ilmu, pakar-pakar ilmu dari zaman dahulu. Zaman dahulu sebelum Nabi lahir sampai zaman kita sekarang berlomba-lomba pengen menyifatkan Nabi Muhammad, tapi apa? Yabnaz zaman ma fihi ma lam yusafi. Berlalu zaman mereka, habis umur mereka, waktu mereka terbatas, tapi apa? Tidak bisa sempurna untuk menceritakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Nabi kita. Ini hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini nih kita rayakan kelahirannya. Yang malam hari ini kita mengenang akan apa? Akan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basyarun lakal basyar. Ulama bilang apa? Nabi Muhammad nih manusia. Rasul ini basyar. Nabi kita Nabi Muhammad ini manusia. Tapi apa? Lakal basyar. Manusia di atas manusia. Bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajar. Ulama bilang Nabi Muhammad ini seperti laksana batu permata. Itu Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau yang lain selain Nabi Muhammad, yang lain selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa? Kal hajar, seperti batu biasa saja. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dikatakan ulama laksana permata. Berbeda dengan yang lain. Beda dengan yang lain. Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ungkapan ulama, ungkapan mereka para ahli syair. Para ahli syair itu apa? Mereka mengaku bahwasanya apa? Saya itu dengan syairnya saya, dengan pujiannya saya, itu saya tidak memuji Nabi. Habib Ali Habsyi dengan maulid Habsyinya, Al-Imam Busairi dengan burdahnya, Al-Imam berjanji dengan maulidnya. Sampai-sampai ada ungkapan ulama mengatakan apa? Beliau mengatakan ma badahtu Muhammadin bi qasidati. Aku itu kata beliau tidak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasidahku. Tidak, kata beliau. Tapi apa? Tapi madahtu qasidati bi Muhammadin. Justru aku memuji kasidahku itu dengan sebab apa? Dengan sebab disebutnya di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak muji Nabi dengan kasidahku, kata dia. Tapi apa? Aku yang mendapat keberkahan dengan kasidahku tersebut karena di situ disebut nama Nabi Muhammad. Makanya kita perlu ketika kita menghadiri maulid,
Kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah, kita itu sangat perlu apa? Mengenal sosok yang kita rayakan kelahirannya ini. Kita sangat perlu mengenal tentang kepribadian, sejarah, bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena orang itu dia tidak akan bisa mengagungkan maulid, tidak bisa memuliakan maulid dengan sebenar-benarnya sebelum dia mengetahui tentang sosok yang dirayakan kelahirannya. Kita pengen hadir dalam acara maulid. Kita pengen khusyuk ketika kita apa? Ketika mendengarkan maulid Nabi, saat bersolawat, saat mengucapkan salam. Kadang-kadang apa? Kita susah. Kadang-kadang apa? Karena kita tidak kenal dengan Nabi, karena kita tidak tahu dengan Rasulnya kita Nabi Muhammad SAW, sehingga apa? Pengagungan kita kepada maulid Nabi SAW itu tidak berasa. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kata beliau mengatakan apa? Kata beliau, la ya'rif qadar maulid illa man 'arafa qadar maulud. Habib Umar bilang, orang itu dia tidak akan tahu besarnya maulid, agungnya maulid yang dibaca, mulianya bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia itu mengetahui tentang apa? Tentang nabinya Nabi Muhammad, tentang sosok Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ini bukan nabi biasa, bukan orang sembarangan. Orang kalau tidak kenal sama Nabi Muhammad berani ngomong macam-macam. Orang kalau tidak kenal dengan Nabi kita Nabi Muhammad, maka apa? Dia berani kurang ajar dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Dan ini terbukti. Ini terbukti. Di tempat kita ada yang bilang di tempat kita di Indonesia, karena tidak kenal Nabi, karena tidak kenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang apa? Nabi Muhammad itu nggak disunat. Kalau kita nggak tahu Nabi, bagaimana kita mau membela kekasih kita? Kalau kita nggak belajar sejarah Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad, bagaimana kita mau menanggapi tanggapan orang-orang tersebut yang membicarakan keliru dengan apa? Dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Ada yang bilang Nabi Muhammad itu kata dia nggak sunat. Karena apa? Karena adatnya orang Quraisy nggak ada yang sunat kata dia. Nah ini kalau nggak belajar kayak gini nih. Kalau orangnya tidak tahu berani berbicara, ya hasilnya seperti ini. Dia bilang Nabi Muhammad nggak disunat. Padahal jelas-jelas di dalam riwayat hadis, di dalam Maulid Al-Habsyi itu dikatakan, maulid yang biasa kita baca, itu Maulid Habsyi, di situ disebutkan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Saat lahirnya apa? Wulida makhtunan, apa lagi? Makhulan, maktu'a surrah. Itu Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad itu wulida makhtunan, lahirnya sudah disunat. Itu Nabi kita Nabi Muhammad. Lahirnya sudah dikhitan. Bahkan apa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Makhulan, Nabi Muhammad itu lahirnya udah ada celak matanya asli. Nabi Muhammad tuh udah ada celaknya asli, nggak bisa dihilang-hilangkan.
Maktu as-surrah Nabi kita Nabi Muhammad itu apa? Pusatnya pun saat lahir bersih, sudah terpotong. Ini orang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa ada celah, tanpa ada kekurangan, tanpa ada bintik hitam sedikit pun di tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di akhir zaman, baru-baru ini di internet ada yang bilang Nabi kita Nabi Muhammad lahirnya kada bersunat. Subhanallah. Coba kalau kita tidak tahu sejarah Nabi Muhammad, mungkin kita akan mengiyakan. Iya, kalau lah. Nah, ini yang bahaya. Ajin ya sokok. Nah, ini bahaya kalau kita nggak tahu sejarah Nabi, nggak tahu tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada yang bilang Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang apa? Dia bilang abah saya, orang tua saya lebih berjasa di Indonesia ini ketimbang Nabi Muhammad yang mulia. Ajib. Ada perempuan berpender kayak ini. Orang tuanya tokoh. Orang tuanya tokoh di Indonesia. Di Indonesia. Dia bilang abahnya lebih berjasa di Indonesia ini ketimbang Nabi Muhammad. Ulama sepakat, ahli sunnati wal jamaati mengatakan apa? Sepaling abdul ciptaan Allah Nabi Muhammad. Sepaling abdulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di akhir zaman, subhanallah, ada yang bilang abahnya lebih mulia dari Nabi Muhammad. Nah, ini kan menandakan orang tersebut dia nggak kenal Nabi, tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangnya di akhirat nanti, di akhirat ketika apa? Ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, yauma yafirru akhuhu min akhi wa sahibatihi wa akhi wa bani. Di hari di mana orang-orang itu akan saling pergi ketika lihat anaknya, ketika lihat istrinya, ketika lihat sahabatnya. Orang-orang bingung mau minta tolong kemana. Datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Fulan, datang ke ini, datang ke ini. Akhirnya apa? Nanti di akhir itu orang yastaghithun, meminta istighosah, meminta syafaat dengan siapa? Perantara Nabi kita Nabi Muhammad. Hendak minta tolong lawan siapa di akhirat? Masa lawan abahnya yang tadi? Maulah lawan abahnya yang tadi. Nabi itu bukan hanya berjasa di dunia, tapi apa? Di akhirat pun Nabi kita Nabi Muhammad tuh orang yang paling dicari jasanya untuk keselamatan kita, agar kita dapat syafaat, agar kita dapat apa? Dapat pertolongan. Ini nih model orang-orang yang berani merendahkan Nabi, berani yang menganggap remeh Nabi kita Nabi Muhammad. Ini memang sudah ada, Allah nyatakan dalam Al-Quran. Nabi itu kan manusia, tapi berbeda dengan yang lain. Banyak khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Banyak kemuliaan khususiyah yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu seperti gomnya Nabi Nuh, gomnya Nabi Saleh, gomnya Nabi Lut, gomnya nabi-nabi yang lain, apa? Mereka menganggap nabi mereka itu bashar. Menganggap apa? Manusia biasa. Dianggap manusia biasa.
Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang kaumnya Nabi Nuh. Apa kata Allah? Allah kekalkan itu dalam Al-Quran. Faqala mala'ul ladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana. Berkata orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Dia bilang apa? Dia bilang, wahai Nuh, kami tidak memandang kamu kecuali hanya manusia biasa. Ini di mana disebutkan? Al-Quran. Kaum terdahulu itu menganggap nabinya itu sama seperti mereka. Orang-orang kafir Quraisy yang menantang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menantang dakwahnya Nabi, dia bilang apa? Dia bilang tentang sosok Nabi kita Nabi Muhammad, dia bilang apa? Dia bilang mali hadar rasul. Coba lihat. Mali hadar rasul ya'kulut ta'ami wa yamshi fil aswaki. Kalimat istihza. Kalimat merendahkan dengan Nabi. Rasul macam apa ini? Nabi macam apa? Masa Nabi makannya biasa saja? Karena Nabi kita Nabi Muhammad itu biasa makannya. Gak seperti raja-raja Romawi, tidak seperti raja-raja yang besar. Ya'kulut ta'ami kama ya'kulul abd. Nabi Muhammad itu makan makanan sebagaimana layaknya seorang hamba. Kadang Nabi duduk di lantai, ketemu dengan orang fakir Nabi ikut makan bareng. Nabi hidup seadanya. Wa yamsi fil aswaki, bahkan Nabi SAW itu jalan di pasar. Nabi kadang-kadang beli sendiri. Lihat Nabi Muhammad beli sendiri, bawa kentongan makanan daging itu dengan tangannya sendiri. Itu Nabi Muhammad SAW. Padahal apa? Dunia dan seisinya, surga kuncinya milik Nabi Muhammad SAW. Tapi hidupnya biasa. Itu Nabi kita Nabi Muhammad. Melihat keadaan Nabi yang seperti itu, orang kafir itu dia merendahkan Nabi Muhammad. Rasul macam apa? Nabi macam apa? Ini jalan di pasar makannya biasa. Jadi Nabi itu zaman dulu sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad, ada nih modelnya orang-orang yang merendahkan para anbiya, para rasul. Dan subhanallahnya di zaman kita pun juga ada. Di zaman kita ada. Bilang Nabi enggak bersunat, bilang abahnya lebih mulia dari Nabi Muhammad. Ini kemana otaknya orang nanti ini? Terus apa? Nabi Muhammad dilukis-lukis. Ada kemarin yang beberapa tahun yang lalu, apa? Nabi Muhammad dibikin gambarnya, kemudian ditaruh di minum-minuman yang kada baik. Subhanallah. Ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Bahkan perbuatan orang-orang yang tidak beriman dengan mereka, para anbiya, para rasul. Nabi kita Nabi Muhammad itu dalam riwayat dikatakan apa? Dalam riwayat di antara khususiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Muhammad yara khalfuhu kama yara amamuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita tahu. Nabi Muhammad tuh khususiyahnya beda dengan manusia-manusia yang lain. Jadi Nabi itu bisa lihat ke belakang. Pernah dengar lah ya? Nabi itu bisa lihat ke belakang sebagaimana lihat ke depan. Itu Nabi Muhammad seperti itu. Nabi itu pernah mengimami sholat berjamaah. Ketika Nabi SAW sholat berjamaah, Nabi selesai sholat, apa? Nabi bilang, ya ayuhan nas, kata Nabi, ini imamukum. Aku ini, kata Nabi, imam kalian. Nabi bilang,
Fala tasbiquni birruku wala bisujud wala bil i'tidal wala bil qiyam wala bil insiraf fa inni arakum min wara'i dhahri. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Kata Nabi mengatakan, wahai sekalian manusia, kata Nabi, ini imamukum, aku nih kata Nabi dalam sholat jamaah imamnya kalian. Fala tasbikuni birruku, jangan kamu mendahului aku belum ruku, kamu ruku duluan. Wala bis sujud, aku belum sujud, kalian sujud duluan. Wala bil i'tidal, saya belum berdiri tegak i'tidal, kamu i'tidal duluan. Wala bil insiraf, aku belum bergerak, kamu berubah gerakan. Wala bil qiyam, aku belum berdiri, kamu diri duluan. Jangan, kata Nabi. Karena apa? Fa inni arakum min wara'i dhahri. Karena aku, kata Nabi, bisa lihat kalian tuh dari belakang. Jadi Nabi itu subhanallah, Allah ciptakan sempurna. Walau sekalipun matanya Nabi itu sama kayak kita di depan, tapi yang di belakang itu kelihatan. Ini khususiyahnya Nabi. Khususiyahnya Rasul seperti itu. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan apa? Dikatakan yusma ma la yusma wa yara ma la yura. Nabi itu mendengar apa yang tidak didengar oleh makhluk lain, dan Nabi bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Surga ditampakkan Allah sama Nabi Muhammad, malaikat ditampakkan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Gak ada makhluk yang berjumpa dengan Allah selain Nabi Muhammad. Cuma Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pohon mengucapkan salam, Nabi tahu. Nabi bisa bicara dengan binatang, Nabi bisa bicara dengan binatang. Bukan hanya Nabi yang lain bisa bicara dengan binatang. Batang kurma pun menangis dengan Nabi. Sampai ulama mengatakan apa? Batang kurma itu digendong sama Nabi Muhammad layaknya seperti anak kecil. Nabi lagi duduk dengar suara tangisan. Ternyata itu terdengar daripada apa? Al-jidi. Jidi itu batang kurma. Biasanya Nabi khutbah di sana bersender. Ternyata ada sandaran baru, Nabi Muhammad ninggalkan itu, maka batang kurma tadi nangis kedengeran sama Nabi Muhammad. Dikatakan oleh ulama apa? Dikatakan oleh ulama, Nabi itu mengambil batang kurma tadi layaknya seorang bayi kecil. Jadi Nabi berdiam, Nabi berdiam kayak apa? Kayak kenakan halus. Bahkan ulama mengatakan kalau seandainya batang kurma tersebut itu tidak dibisai sama Nabi Muhammad, sampai hari kiamat dia bakal menangis terus. Sampai hari kiamat dia bakal menangis terus. Ini kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya kita pelajari, kita teliti, kita gali cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jangan umpamanya yang kita gali apa? Yang kita gali Superman, Spiderman, apa lagi? Batman, apa lagi? Yang Avenger itu. Ada kullu kizib. Ini semuanya dusta. Ini semuanya bohong. Seberataan kita dikeramputinya. Giliran Avenger, giliran Spiderman, giliran apa lagi? Giliran Batman,
Allah, asik tidak? Ah? Nontonnya bayar mau kita. Padahal apa? Semuanya bohong. Semuanya buatan orang kafir. Semuanya itu adalah misi, siasat, pengelabuan agar umat Nabi Muhammad ini apa? Lupa dengan kemuliaan nabinya. Lupa dengan keagungan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad afdalul makhluk alal itlaq. Nabi Muhammad paling afdal makhluk secara mutlak. Terbang naik ke langit ya Nabi Muhammad. Batu mengucapkan salam dengan Nabi Muhammad yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan bisa dibelah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air bisa keluar di jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lewat, pohon pun merunduk. Kalau Nabi lewat, awan pun selalu melindungi dari teriknya panas matahari. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa di akhir zaman ini? Yang di rumah kita lebih senang tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Yang di rumah kita lebih senang dengan apa? Dengan cerita-cerita dusta. Tangisannya dusta, ceritanya dusta. Semuanya pemain. Itu yang lebih kita senangi di akhir zaman ini. Ketimbang apa? Ketimbang sejarah Nabi kita Nabi Muhammad. Ketimbang tentang kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad. Padahal apa? Orang itu nggak bisa mengagungkan maulid Nabi dengan sebenar-benarnya sebelum dia itu, kata Habib Umar, tahu siapa sebenarnya Nabi kita Nabi Muhammad. Ini momen kita bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, momen dimana kita lebih lagi harus menggali siapa Nabi kita Nabi Muhammad. Baca sejarahnya, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, baca sejarah kelahirannya. Seperti itu, biar apa? Biar kita ta'zim, mengagungkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya di dalam hati kita Allah tambahkan kecintaan. Allah jadikan di dalam hati kita tak ada yang paling agung, paling mulia, paling luhur selain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak kita, orang yang ada di rumah kita, tentang siapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan istri kita siapa wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ada di sekeliling Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Maulid Nabi, berkat kelahiran Nabi, berkat kita mengagungkan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berubah keadaan kita menjadi tambah baik lagi. Iman kita bertambah, keyakinan kita bertambah, cintanya kita dengan Allah bertambah, cintanya kita dengan Nabi Muhammad bertambah. Mudah-mudahan yang hadir, yang punya hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah, setiap urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dengan mudah, hajat akhirat dengan ampunan Allah dan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata-kata daripada ulun dan kalimat daripada penyampaian ulun, bil khusus kepada para guru-guru, para syiban, orang tua kita sebaratan, memohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.